Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa indal faraghi minas siwaki ijlis lil wudu'i wa hadha muwafiqun lima fi kalamir ramli wal mawardi. Summa indal faraghi nuli ing dalem nalikane wis rampung, nuli ing dalem nalikane wis rampung minas siwaki saking siwakan, ijlis lungguwa sapa sira, ijlis lungguwa sapa sira lil wudu'i krana are wudu. Wa hadza utawi ikilah ijlis lil wudu iku muwafiqun kang nocoki, iku muwafiqun kang nocoki lima maring barang fi kalamir ramli ing dalem kalame Imam Ar-Ramli wal Mawardi lan Imam Al-Mawardi. Bayane min anna mahallahu nyatane sak temene panggonane siwak, bayane min anna mahallahu nyatane sak temene panggone siwak iku qabla ghuslil kaffaini ing dalem sadurunge basuh epek-epek loro, iku qabla ghuslil kaffaini ing dalem sadurunge basuh epek-epek loro. Khilafan halih nulayani lil imamih maring al imam Harumain, lil imami maring Imam Harumain wa bani Salah lan Imam Ibni Salah wa bani Naqib lan Imam Ibni Naqib wa bani Hajarin lan Imam Ibni Hajar wa Syirbini lan Imam Asy-Syirbini. Bayane min anna mahallahu nyatane sak temene panggonane siwak iku baina ghuslil kaffaini ing dalem antarane basuh epek-epek loro wal madmadati lan kekemu, mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat, mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat ala maudhi'in ing ngatasé panggonan murtafi'in kang dhuwur, murtafi'in kang dhuwur tujuane kaila yusibaka supaya yento ora ngenani ing sira, kaila yusibaka supaya yento ora ngenani ing sira apa ar-rasasu cipratan, apa ar-rasasu cipratan bi fathir ra'i kelawan fathai ra. Ilmu tanah siruh tegese cipratan minal ma'i saking banyu, minal ma'i saking banyu wa kullan ngucapo sapa sira Bismillahirrahmanirrahim ing lafad Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing qultah moko lamun ngucap sapa sira, moko lamun ngucap sapa sira bismillahi ing lafad bismillah, kafa moko nyukupi apa ing kulta, kafa moko nyukupi apa ing kulta. Fa in taroktah moko lamun ninggal sapa sira al basmalatah ing maca bismillah fi awalil wudu'i ing dalem kawitane wudu,
fi awalil wudu'i ing dalem kawitane wudu ya fakti moko nekanono sapa sira fakti moko nekanono sapa sira biha kelawan al basmalah fi aslaihi ing dalem tengah-tengah wudu fi aslaihi ing dalem tengah-tengah wudu fa in farautah moko lamun wis rampung sapa sira moko lamun wis rampung sapa sira ya fala ta'ti moko ojo nekani sapa sira moko ojo nekani sapa sira biha kelawan basmalah li fauti mahalliha krana pote panggonane basmalah li fauti mahalliha krana pote panggonane basmalah summa kul nuli ngucapo sapa sira ngucap alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura ing lafad alhamdulillah ila akhirih maknane alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah rupane alladzi zat ja'alah kang dadiaken sapa alladzi alma'a ing banyu alma'a ing banyu tahuron ingkang suci tur nyuciaken tahuron ingkang suci tur nyuciaken kaza kaya mengkene summa kulil hamdulillah fil azkari ing dalam kitab al azkar an-nawawi fil azkari ing dalam kitab al azkar an-nawawi rabbi duh pangeran ingsun a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun ka ing tuan bikah kelawan tuan a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bikah kelawan tuan min hamazatis syayatini saking pira-pira pangridune pira-pira setan min hamazatis syayatini saking pira-pira pangridune pira-pira setan ay wasawisihim tegese pira-pira pangridune syayatin ay wasawisihim tegese pira-pira pangridune asyayatin wa a'udzu lan nyuwun reksa sapa ingsun wa a'udzu lan nyuwun reksa sapa ingsun bikah kelawan tuan rabbi duh pangeran ingsun ayah duruni ing yen to hadir sapa syayatin ing ingsun ayah duruni ing yen to hadir sapa syayatin ing ingsun ay antusibani tegese yen to ngenani ing ingsun ay antusibani tegese yen to ngenani ing ingsun sapa asyayatinu pira-pira setan bisuin kelawan gawe olo atau gawa olo bisuin kelawan gawa olo kaza koyok mengkene antusi banis syayatin fis sahahi ing dalam kitab as-sahah fis sahahi ing dalam kitab as-sahah bismillahirrahmanirrahim summa indal faraghi minas siwaki ijlis lil wudu kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan siwakan maka hendaklah kita itu duduk untuk melaksanakan wudu gitu. Jadi di sini kita dianjurkan wudu itu dalam posisi duduk bukan berdiri. Coba yang jadi masalah selama ini dalam wilayah-wilayah kita atau di tempat-tempat wudhu kita itu biasanya tempatnya yang tidak mendukung.
ada kalanya di situ kerannya di situ ukurannya tinggi gitu atau bak mandinya yang tinggi sehingga menyulitkan kita untuk duduk, itu kadang ada. Akan tetapi selama kita itu mungkin untuk duduk gampang, tidak ada ta'assur di sana, kesulitan di sana, maka hendaklah kita itu duduk saat wudu, jangan berdiri. Wa hadza muwafiqun lima fi kalamir Ramliyyi wal Mawardiyyi min anna mahallahu qabla ghuslil kaffain. Pernyataan ini itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ramli dan Imam Mawardi. Apa yang disampaikan beliau yaitu tempat atau posisi siwak itu berada sebelum membasuh kedua telapak tangan. Jadi alur daripada pernyataan musannif yaitu Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan kalamnya Imam Ramli Shogir dan juga sesuai dengan kalamnya Imam Mawardi. Tertibnya, urutannya di situ persis, yaitu kesunnahan siwak itu diletakkan sebelum membasuh kedua telapak tangan. Dan semua ini termasuk as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi, yaitu kesunahan wudu saat sebelum membasuh wajah. Cuma urutannya kayak tadi itu yang beda nanti dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Al-Imam Harumain dan juga Imam Ibn Salah, Ibn Naqib, Ibn Hajar dan Imam Khatib Asy-Syarbini. Beliau semua itu menyatakan anna mahallahu baina ghuslil kaffain wal madmadah, ini hanya beda dalam posisi. Kalau menurut pendapat yang pertama, posisi siwak itu nanti kita laksanakan sebelum membasuh ini kedua telapak tangan. Karena membasuh kedua telapak tangan qoblal wudu itu termasuk min jumlatis sunan, bagian daripada kesunahan wudu. Dan siwak tepat berada di depan itu, sebelum itu. Nikah menurut pendapat saya pertama. Menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Harumain, Imam Ibnu Salah, Ibnu Naqib, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam Khatib Asy-Syarbini itu menyatakan hal yang berbeda, bahwa posisi siwak itu nanti tepat berada di antara membasuh kedua telapak tangan dan berkumur. Berarti posisi siwak setelah membasuh telapak tangan, bukan siwakan dulu berarti. Itu saja perbedaannya. Cuma tetap selastarinlah sampean siwak mengikuti siyaknya bidayatil hidayah. Di situ kita sunnah untuk duduk mustaqbilal kiblati ala maudiin murtafi kai la yusibakar rasas. Ketika kita duduk itu upayakan posisi kita itu menghadap ke arah kiblat. Ini kadang juga tempat yang tidak mendukung. Sedang-kadang tempat wudhu itu menghadap ke timur, itu ada. Kadang bak mandinya di posisi timur, di arah timur. Kadang ekrannya ada di sebelah timur. Kita mau ngadap kiblat itu tentunya kesulitan. Pokok selama kita itu mungkin ada kemungkinan untuk bisa ngadep kiblat, upayakan ngadep kiblat. Untuk apa? Mendapatkan kesunahan, karena afdalul jihad itu adalah jihadil kiblat. Arah yang paling utama, paling afdal itu adalah arah kiblat dari beberapa arah yang lainnya.
menghadap kiblat dan nanti duduk di atas tempat yang tinggi. Ini juga tidak mendukung kadang. Sedang-kadang semen atau lantai di tempat wudhu itu rata. Ya kadang juga ada yang tinggi tapi posisinya bukan untuk tempat duduk. Seperti di masjid-masjid yang telah kita ketahui. Ingat di masjid mana itu? Masjid Tempe itu. Masjid Tempe itu memang bertekih kenangannya. Tapi itu tempat peletakan kaki. Nah ini untuk tempat dudukan kita, tempat untuk duduk yang tinggi itu sangat jarang. Artinya sulit ditemukan di masjid-masjid umumnya di daerah kita yang mendukung tempat semacam ini. Lah ini tujuannya apa? Kaila yusi bakar rosas, agar cipratan air, percikan air itu tidak mengenai kita nantinya. Kalau tempat wudhu yang biasa kita jumpai, insya Allah aman dari mutanajis, aman dari najis gitu. Karena memang disendirikan tempat wudhu di tempat wudhu, kamar mandi, terus WC ada lagi, kemudian tempat kencing pun juga ada lagi. Lah ini yang rawan seperti ini, lah ini kan. Iya dan nakar nikah biasa nah men sampean akemi kita beco ada bebeco tak pati bersih itu men sampean awudu nyiprat ke air kencing sampean itu akan berdampak menjadikan tubuh sampean, pakaian sampean itu mutanajis, percipratan najis itu. Makanya di sini dianjurkan untuk mencari tempat yang tinggi, tapi tekinnya ya tak terlalu tinggi, sedang saja sekiranya aman dari percikan air. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita membaca basmalah. Basmalah itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan dengan kaifiatil aqal, menggunakan cara yang paling minimal dengan cara bismillah, itu sudah cukup tanpa dilanjut ar-Rahman ar-Rahim. Sampean kun mau wudu di situ bismillah, langsunglah membasuh wajah, itu sudah cukup, artinya cukup dapat kesunahan. Yang kedua yaitu cara akmal, cara yang lebih sempurna dengan menyebutkan bismillah secara lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita itu misalkan lupa tidak membaca basmalah di awal wudhu, apakah kita tidak punya kesempatan lagi untuk dapat kesunahan basmalah? Masih ada, yaitu kita boleh melakukan pembacaan basmalah di tengah-tengah wudhu, itu masih boleh. Ada timan awal wudhu sampean lopah tak maca, boleh di situ tepan menyaman wudhu sampean sambil baca basmalah. Namun ketika nanti wudhu sudah selesai, maka sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kesunahan basmalah. Melepon wudhu ni galastare sudah hilang kesempatannya. Kenapa? Li fauti mahalliha, tempat yang disunnahkan untuk baca basmalah itu sudah hilang. Jadi tempat kesunahan basmalah itu adalah qoblal wudu wa fil wudu, sebelum sampean wudu dan pada saat sampean wudu. Kalau wudu sudah pun selesai, maka di situ sudah selesai kesempatannya. Setelah basmalah, summa qulil hamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Dilanjut setelah itu kita membaca tahmid. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai alat yang suci dan menyucikan. Tahuran itu tohir mutahhir gitu. Ini keterangan yang
sama dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Ditambah dengan doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya Allah saya berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan saya memohon perlindungan kepadamu dari datangnya setan kepada diriku. Tafsirannya antusibaniya syaiton bisuin, yaitu datangnya setan dengan membawa hal-hal yang buruk nantinya kepadaku. Ini sebagaimana yang berada dalam kitab As-Sahih. Pergi summa ghisil yadayka ay kaffaika ila ku'aika salasan qabla an tudkhilahuma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.